الرحمن الرحيم. Orang tua dari anak beliau dan keluarga yang tinggalkan, mudah-mudahan diberikan ketabahan untuk menghadapi ini. Walaupun kita tetap kalau Ramadan sampai kita akan dan mungkin nawal kalimat kita mulai aja dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak kita, yaitu Muayyah pada Muayyah bin Abi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun wa lanabluwannakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abidah. Dan selanjutnya kita dengarkan tauziah yang akan disampaikan oleh Buya kita, yaitu Al-Ustaz Bapak Herman Tanjung. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fi awalin marra hayyan ashkurullah azza wa jalla allati a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah karunia umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur itu kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita. Mudah-mudahan
yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama kita hormati Bapak, Ibu pengurus Masjid Mutazakirin, yang sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita, wabil khusus keluarga yang dalam hal ini Allah liayatin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada keluarga di sini. Semuanya kita juga akan mengalami hal yang sama. Cuma kata Nabi, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Beliau mendahului kita dan kita akan mengikutinya. Itu sesuatu hal yang pasti itu. Jadi oleh sebab itu maka selalulah kita memanfaatkan hidup ini dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, kita juga ikut berduka bahwa dengan berpulangnya beliau kita merasa kehilangan bahagian dari warga kita, bahagian dari jamaah kita. Beliau tokoh panutan bagi kita. Mudah-mudahan seluruh dan semua jasa baik yang beliau tinggalkan menjadi bermanfaat bagi kita dan amal soleh bagi beliau hendaknya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, setiap kita ini pasti yang mengalami yang namanya proses kehidupan ini. Awalnya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu. Kemudian terus summa yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Jadi kita tidak ada, diadakan. Setelah ada nanti kita diadakan. Tidak ditiadakan lagi. Setelah itu nanti dibangkitkan lagi. Dan disitulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi proses-proses itu wajib kita lalui dan kita jalani. Dan yang akan dihisab hanya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jin, kan Allah ciptakan seperti itu. Dan tidaklah aku jadikan jin wal ins, manusia, illa, kecuali liya'budun. Jadi hakikatnya Allah ciptakan jin dan manusia itu pada prinsipnya untuk beribadah. Yang tidak mau beribadah itulah nanti yang bermasalah. Hadirin kaum muslimin, makanya tahap-tahap penciptaan itu sebelumnya kita tidak ada menjadi ada. Itulah yang namanya perjalanan manusia menuju alam baqa. Jadi kita ini sedang berjalan, Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, sedang melakukan perjalanan. Nah, cuma ibarat dalam perjalanan awak berhenti sebentar gini kok. Proses alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari rata-rata, bisa capek bisa lambat, dan alam dunia. Nah, jadi kini awak sampai pada alam yang keempat kalau dalam kajian ilmu tauhid. Alam yang keempat. Jadi alam dunia ini mau tidak mau kita harus pindah lagi. Nah, dulu kita di alam rahim, mau tidak mau kita kan harus keluar dari rahim sang ibu. Kan tidak ada yang bertahan lama. Paling kancang tidak ada yang sampai setahun, ya jarang lah. Ada Bu? Tidak ada ya. Paling lama kan 9 bulan tuh ya, 10 hari itu. Nah, rata-rata dalam ilmu kandungan kan seperti itu. Yang sampai setahun 2 tahun tidak ada. Kalau lah 2 tahun tuh lah bajanggui keluar rumah. Keluar di dunia ini. Baralo lamohnya, iko lagi lebih dari alam rahim.
Ada yang sampai 90, ada yang sampai 80, kalau Rasul 63. Tergantung nanti sesuai jatah kita masing-masing. Yang jelas kita pasti akan berakhir. Wa mata dari nasembian biar adin tamut. Usia berapa, umur berapa, kapan, di mana kamu akan wafat, itu rahasia Allah. Luqman 31-34. Jadi akan menghabisi itu. Cuman perjalanan sesudah itu yang kita lalui, sukses ndak suksesnya, salamai ndak salamainya, penentuannya di dunia ini. Kalau ingin awak sukses di alam berikutnya itu alam sakarat. Kalau ingin sukses awak di alam sakarat, maka alam dunia kok penentuannya. Perbanyak doa, Allahumma inna itu. Nas'aluka salamatan fiddin. Biasakan itu. Ajankan anak awak kalau lendape. Kalau lendape amalkan itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut. Jadi kita mohon ke Allah tarimo taubat awak sebelum maut. Wa rahmatan indal maut. Agih rahmat ya Allah dalam maut itu. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan aku ya Allah sesudah maut. Nah kan gitu doa kita itu. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Jadi kita mohon, Rasul saja selalu membaca doa itu. Itu kan bimbingan Rasul. Kalau ingin awak sukses, salamai, lasuah, nah itu bahasa awaknya, lasuah dalam proses sakarat itu, maka di dunia ini penentuannya. Makanya banyak awak calik kadang-kadang beliau tu wafat dalam keadaan mudah banah. Kadang bergolek-golek, kadang sambil ibadah, kadang sambil baca Al-Quran, kadang sambil sholat. Banyak. Kadang alu lah yang lah seminggu koma, okay. Alun je titik lah, koma sebaru. Wallahu alam. Nah, jadi kita mohon ke Allah. Kemudian proses maut. Oh, alam sakaratul maut dengan alam maut itu ada perbedaan. Sakarat itu adalah proses berpisahnya roh dari jasad. Itu tidak tangguhan sakit itu dong. Benar Bapak Ibu. Kalau tidak percaya cobalah. Karena ada orang yang tidak percaya gitu kan. Tanya balik, le sabanah itu biasa. Nah, tanya balik gitu kan. Makanya memahami sesuatu yang sudah di luar akal, jangan dengan akal lagi. Makanya Allah kasih 4 hidayah kepada manusia itu. Hidayah naluri, panca indera, akal. Ndak tamakan dia kah, jangan dibawa ke alam akal, tapi bawa kepada alam agama, ad-din, iman. Ndak semuanya yang tamakan dia kah do. Ba'a siksa kubur, ba'a nikmat kubur, ba'a proses sakarat, ba'a sarugo, ba'a narako, ba'a bentuk jin, ba'a bentuk angin, itu nanti ba'a malaikat itu. Apalagi nanti surga neraka, itu bukan makanan akal, tapi makanan iman. Bawa ke sana. Kalau dipikir-pikir, mereka seteres mereka. Banyak orang yang gilo gara-gara itu, begini. Nah, itu tidak perlu, tapi iman bawa. Jadi oleh sebab itu, kalau ingin sukses salamai awak di alam proses selanjutnya, dunia kok. Itulah salah satunya amal soleh. Hadirin kaum muslimin. Amal soleh itu yang hebat kita lakukan, diantaranya kriterianya niat, ikhlas karena Allah, tulus kita berbuat sesuatu itu karena Allah. Kalau sudah kita sandarkan kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Itu pasti itu. Jadi makanya jangan lakukan banyak kesalahan dan dosa semasa hidup. Karena kesalahan dan dosa itu sebenarnya Bapak Ibu awakku suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kan hadisnya seperti itu. Tiap-tiap manusia itu dilahirkan oleh orang tuanya, diciptakan Allah dalam keadaan suci, fitrah. Allah maha suci, kita suci. Suci dengan suci nyambung. Kan itu dalam Al-Quran surah Al-Araf itu. Sewaktu kita mau diciptakan, Allah tanya ke awak, alastu birabbikum? Hei,
apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Bala syahidna, kan gitu. Awak menjawab, benar ya Rob, engkau Tuhan kami. Jadi Allah bertanya, awak menjawab. Kenapa bisa tanya jawab? Karena masih dalam keadaan suci. Tak kala nyampai ke alam dunia ini, lah lai awak ke dunia ko, maka dalam ilmu tauhid ada nuktah atau ada hijab, ada dinding, ya, ada tabir yang menghalangi kita dengan Allah. Apa hijab itu? Apa dinding itu? Itulah dosa dan kesalahan manusia. Bisa dinding itu dimelaan, di pengan namanya itu disingkirkan, bisa. Hijab itu bisa dibuka, bisa. Supaya kita bisa berkomunikasi baik dengan Allah. Dengan apa itu? Itulah dengan ibadah dan taubat. Nah, di runutnya seperti itu. Semakin banyak kebaikan amal soleh yang kita lakukan, semakin hebat hubungan kita dengan Allah. Tapi semakin banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, semakin tak tutui hati awak. Makanya ada orang tu nak namuh menerima kebenaran. Lah dia lagi nasihat ndaknya namuh ada. Akhirnya pakai ilmu basi. Basi paka, basi bana saya. Basi andi saya. Basi engak saya. Pakai salah ilmu basi itu sadola. Kenapa? Sudah tertutup. Nya punya akal lai, tetapi tidak berfungsi. Otak dengan akal tu berbeda tu. Ini nanti dalam kajian ilmu tauhid tasawuf seperti itu tu. Jadi oleh sebab itu kita manfaatkan sebaik-banyak fasilitas yang Allah beri. Untuk apa? Untuk taqarrub ilallah. Maka niat niat itu sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk hal yang penting bagi kita kalau ingin selamat sampai nanti kepada menuju keridhaan Allah itu, maka dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr itu, akhir surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kan yang Allah minta, yang Allah pinginkan jiwa-jiwa yang tenang. Jadi ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul ammarah. Ini banyak nafsu-nafsu itu. Jadi yang Allah ridho itu, yang Allah inginkan adalah mutmainnah, yang tenang. Jadi sebelum kita berangkat menghadap kepada Allah, ya bersihkan dulu. Kalau ndak bersih awak berangkat, nanti di berasihan. Mana kerencak itu pilih ya. Di berasihan biswa atau di berasihan kini. Kalau berasihan kini awak berasihan. Kalau berasihan biswa, itu lain ceritanya lain. Malaikat yang berasihan lain. Diandam dalam neraka. Kenapa? Karena kotor. Ndak mungkin itu. Pasti dibersihkan. Karena memang Allah yang mengatakan seperti itu. Nah, sunatullahnya, kodratnya manusia itu kan suci. Jadi kalau kembali kepada yang maha suci, harus bersih. Kalau tidak bersih, aku tidak mau, kata Allah, kan seperti itu. Nah, tapi gimana caranya? Ya bawa sama dulu. Itu malaikat kan ada. Basuhlah dulu, barasianlah dulu, bawa ke neraka dulu, gitu. Sebelum itu kita tidak ingin itu. Maka awak membarasihan gini kok. Dengan apa? Dengan ibadah, Bapak Ibu hadirin jamaah. Tidak ada lain daripada itu. Salah satu contoh, Nabi mengecehan masalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu itu kama salin nahrin, bagaikan sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang. Satioknya masuk ke dalam rumahnya mandi dulu. Satioknya masuk mandi dulu. Satiok masuknya mandi dulu. Awak barangkali mandi sehari. Neh, orang neh. 3, 2. Ndak mandi dah. Aku 2 dan 3 tu lawa rasih menurut awak tu. Oh ya. Lawa rasih tu menurut awak. Ini 5 kali Satyo masuk ke rumah mandi. Itulah fadilah dan faedah solat. 5 waktu sehari semalam awak dibarasian. Ndak ke barasiah, pasti barasiah. Kalau ingin hebat pembarasiannya, solat jamaah. Dema solat jamaah di masjid. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awak-awak lah yang gak bomuh kok, termasuk awalnya. Ke rumah masjid, solat. Ke masjid. Gunanya masjid itu kan untuk solat jamaah. Jadi solat berjamaah itu ulama memandang ada hukumnya wajib.
Aqimus shalah, bukan aqimis shalah, aqimus shalah. Umat dulu solat seorang-seorang, wajar. Batu umur panjang 1000 tahun. Awak sekini 60 lah ngoan-ngoan tu mah. Minta umur 100 tahun tu lah batawi daguk je lutui tu. Ndak bantu orang lah tu dah. Lah bulik situ mah. Kenapa? Memang kodratnya memang seperti itu. Jadi bagaimana supaya umur awak pendek tapi nilai ibadah tu luas gadang di sisi Allah. Salat jamaah, sekali salat berjamaah subuh di Masjid Muntazakirin sama jo 27 kali di rumah gua. 27 kali kan hampir sebulan lah tu. Karena salat subuh tu kan sekali sehari. Sekali salat subuh berjamaah sama jo 27 hari. Kan rugi sangat awak tu kalau ndak jamaah. Ini kadang-kadang yang ndak faham. Kadang faham tetapi ndak diamalkan. Lain tahu ndak diamalkan. Kaja jamaah tu penting sekali Bapak Ibu. Awak nang kamar main masjid awak, kalau ndak awak sialai. Jadi oleh sebab itu bagaimana itu selalu ibadah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena salatul jamaah afdol, kata Rasul. Salat jamaah itu lebih utama, lebih afdol min salatil fardhi dibandingkan dengan salat seorang. 27, ada hadisnya 25, ada 28. Yang terkenalkan 27. Jadi oleh sebab itu salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya untuk kita sukses nanti di alam selanjutnya, maka perbanyak amal soleh. Bilo sawakatu idui. Salat itu tidak lama, cuman sampai mati. Kalau lah mati disolatkan. Biarkan saja dia mau masuk. Nyo mau mendengar lo semua. Bu ya. Terang Bu. Jadi solat jamaah jangan sampai tinggal. Kalau tak dengar suara azan di masjid atau lah masuk waktu datang ke rumah masjid awak. Ndak ada imam awak lah jadi imam. Bisa masalah tiba masjid itu ada imamnya tu. Imam tu kan bisa mimpin solat, kan itu perlu. Apalagi kalau solat zuhur dan solat asar tu ndak dong dibaca jalan mah. Allahu akbar pandai. Allahu akbar. Galamuan se. Allahu akbar. Lah tu. Sami Allah liman hamidah. Tapi sampai rakaat jam 2 loh. 2 kok kecil tenggen ni kawan. Jadi ibadah perbanyak. Perjalanan awak ke rumah masjid itu satu langkah. Kullu khutwah hasanah. Satu bukan nanunya yang dinilai. Bukan bara lamonyo awak di masjid, yang awak lakukan di rumah masjid, tapi langkah awak tu yang dihitung. Kan luar biasa tu. Baik, Bapak Ibu hadirin, masuk ke tuisa kau. Ya kalau ustaz kau ni namu saja ceramah itu. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama ramaikan masjid awak, jangan sampai langang, dan apalagi kalau sampai bertukar besok. Awak sangat miris benar kau. Jangan sampai bertukar lo masjid awak, bertukar tu amu kesinyo, ndak ada kegiatan ibadah situ do. Nanti bertukar nama itu. Jadi nan awak badoso gadang awak kalau awak biarkan rumah ibadah terlantar. Nan badoso sia bapak ibu yang dak siko dulu. Kalau jauhnya. Mau kurang jai. Apa ibu undang ambo baru mau tahu. Undang dah tahu tu doh. Makanya saya ikut berduka orang tua Pak Jack, beliau saya memang tidak tahu betul kan. Kalau tidak Pak Ketua magi tahu, memang tidak tahu bodoh itu kan. Jadi karena di sini orang tua saya semuanya boleh la ikrar itu kan. Memang bapak ibu yang menggadang ambo dulu. Kalau tidak apa ibu magi makan ambo dulu, mentali duit mu tindak itu. Kini alhamdulillah itu kan. Kalau bisa bersama kita selalu. Jadi ibadah selalu. Ibadah selalu lakukan agama. Apalagi anak-anak awak kuah, sayang awak anak-anak awak. Awak ada tampe, jangan sampai diabaikan. Masjid itu adalah sarana segala-galanya. Pendidikan, ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Bukan hanya sholat, tetapi banyak yang bisa kita laksanakan di masjid itu. Jadi Masjid Nawawi itu sampai parang saja di masjid dia tur tu. Ekonomi umat di masjid dia tur tu.
Nah, tapi bersama-sama Wak. Kalau pengurus saja tuh tidak mungkin doh. Bersama-sama pengurus dan jamaah gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang dake di rumah saji, datang ke rumah saji salat berjamaah, hukumnya wajib. Kalau enggak Bapak Ibu berdosa. Dan dasarnya Al-Quran itu bukan kesiambo saja doh. Al-Quran, aqimus shalah itu perintah pelamar, dirikan salat. Wa atuz zakah perintah, warka'u ma'raki'in, rukulah engkau bersama orang yang ruku'. Di mana orang bersama ruku' atau di rumah saji? Salat jamaah. Satu, itu dalilnya kah? Jadi supaya Bapak Ibu jangan ragu loh gitu kan, salat jamaah itu berbeda-beda pendapat. Enggak ada beda pendapat doh. Awak saja suka beda pendapatnya. Yang kedua, ya Rasul, saya tua. Kata sahabat itu bukan tabi'in. Sahabat itu hidup di zaman Rasul, beriman kepada Rasul, kemudian berjuang bersama Rasul. Saya udah tua, buta, tidak ada yang bimbing ke rumah saji itu. Apakah para luju wajib juga datang ke rumah saji ya Rasulullah? Anta sami itu tidak? Apakah engkau dengar azan? Sami itu ya Rasul. Fa'ajibhu, datang. Urang gae, tahu salah. Buto. Ndak ada kau mimpi yang ke rumah saji. Tadanga sorozan datang ke rumah saji. Badan gadang. Buto ndak lah do. Ndak lo gae do. Tadanga sorozan ani yang zae. Itu kan pakai ilmu basi itu, basi pakak. Habis kau diagih di Allah ikut tuh summum bukmun. Nanti khatamallah tuh ayo tuh. Kalau itu yang tidak diindahkan. Jadi kalau ada tadanga sorozan datang. Sudah itu karajo lah wali. Allah kan tidak larang doh. Silakan buka kadai beliau lanjutin kegiatan aktivitas semuanya macamnya, tapi ibadah kalau memang Allahu Akbar, kalau Allah itu memang besar dalam pandangan awak. Kalau enggak berarti masih ada yang kadang selain daripada Allah dalam pandangan awak itu tauhid tuh Bapak Ibu. Kalau dua tauhid di Indonesia gua enggak kata jadi mendeko negeri gini udah kacau gitu, aman tuh mah. Jadi ibadah. Nah, mari sholat berjamaah itu diutamakan. Nah, sampaikan anak awak dibawa diajaknya. Ada yang kau tanya Bapak Ibu? Boleh 1 menit sebelum kita tutup. Jangan sampai jauh Bu. Kita kode pengajian saya isu anak yang. Iya. Paling besar pahalanya bagi perempuan adalah paling tinggal. Apakah betul Bapak ya? Oh gitu ya. Hadis itu Ibu ya. Jadi hadisnya begini. Apa kok diterapkan di siku entahlah entalun enggak tahu lah, tapi yang ambo mencalia udah banyak yang menerapkannya kayak di Maraputih Masjid Muhajirin. Silakan Bapak Ibu kalau ingin sholat di situ asar ataupun sholat subuh, didikan subuh anak-anak tuh khairu sufufir rijal awaluha, itu hadisnya itu redaksinya, sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan, wasyarruha akhiruha, kurang baik di belakang. Nah di depan tuh makasih depan anak-anak. Nah gitu. Wa khairun nisa, sebaik-baik saf perempuan dewasa akhiruha, di belakang anak-anak, wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Ini artinya bapak-bapak, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Ah, kok ibarat kok hadis pendidikan kok. Bu, halo, dengar lu Bu. Ah, supaya jaleh. Hadis pendidikan nih kok. Kalau anak lah dia pi dia orang gae, dia orang tua, ah samu ibu kue, dia api di bawah api tengah-tengah kue. Masa enggak? Enggak masalah ya ngui semua. Ah, secara psikologinya anak enggak mungkin bagalui. Anak ndak mungkin maribui sagan ada nenek, ada ibu, ada uniang, ada anak, ada mama. Jadi itu secara hukum psikologi anak gitu kan. Jadi anak itu akan aman, akan terbawa aman dia karena awa aman, orang tua aman. Jadi itu dalam masalah ibadah itu. Jadi redaksi hadisnya memang seperti itu. Saf yang terbaik itu bagi perempuan. Kalau tidak ada anak-anak, kalau tidak ada anak-anak gitu kan, nah, boleh kita biasa saja gitu kan. Ya Bu ya, itu hadis pendidikan. Nah, jadi boleh dicoba saja. Tapi yang sepengetahuan ambo soal anakmu ngaji situ. Batigo cucu ibu barampe kini gua di situ ngaji sadonya itu. Alhamdulillah. Nah, terakhir juara provinsi dulu kan yang Sadan itu. Mohon doanya Ibu, sekarang dia abangnya ngurus paspor untuk ke Madinah katanya gitu. Nah, mohon doanya Baji.
Kita selalu menyebarkan minta doa kepada Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu di sini adalah nenek kakek bagi dia gitu kan. Nyocok tinggal di Mutazakirin. Jadi yang besar di kelas 3 sekarang, dia KTP sudah keluar, kemudian ngurus paspor sekarang untuk ke Madinah karena sudah buka pendaftaran katanya. Mohon doa restunya. Ya, itu hadis redaksinya, Bu. Bagus kalau cobakan saja. Mudah-mudahan anak-anak kita banyak perubahannya, insya Allah. Pembiasaan. Yang lain masih? Jadi biasakan sholat berjamaah ke rumah ibadah. Satu-satunya ibadah sholat nanti pertama kali amal yang diperiksa. Jadi mohon sekali lagi, kalau awak mengaku umat Islam, sholat jangan tinggal. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Fat, kalau ada yang ngaku umat Islam, Islamnya tapi nyo ndak sholat, itu panduto gadang tuh, ndak batu tuh. Kalau sholatnya acak-acakan, itu dia kafir atau fasik, apalah bahasanya, terserahlah, terhadap ingkaran-ingkaran itu. Kalau at-taubah 8 itu, kalau dia ndak pernah sholat seumur hidup, kemudian dia meninggal, itu ndak perlu disolatkan. Cari at-taubah 8 karena memang Allah menyatakan seperti itu. Wala tusallu ala ahadim matan abada. Jadi ada kata-kata abada situ. Wala, lam itu larangan, dan janganlah engkau solatkan ini mayat, ini orang mati, matan abada salamu lamuhe. Larangan 1 itu. Larangan 2, wala takum ala qabrihi. Ndak boleh tagak di kuburannya. Coba bayangan tu. Biasanya awak siap menguburan tu kan awak berdoa dulu. Udah Zan. Tak boleh tagak. Terakhir diakhirkan saja. Kenapa? 1, innahum kafaru billah. Dia telah kafir kepada Allah. 2, wa rasuli. Dan 3, wa matu wa hum fasikun. Dia mati dalam keadaan fasik. Jadi kalau orang fasik itu artinya dia paham, dia ngerti, dia tahu tapi tidak mengerjakan. Jadi mohon disampaikan kepada anak-anak awak, cucu-cucu awak, sholat jangan sampai tinggal, jangan sampai ditinggal. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya Herman Tanjung bersama keluarga juga berduka atas kepergian orang tua kita. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau, diberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita yang ditinggalkan, dan semoga ilmu yang beliau tinggalkan, pembinaan yang beliau tinggalkan kepada kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu, Pak apa namanya? Pak Afrizal, ya arhamar rahimin. Alhaqu min rabbikum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang telah disampaikan oleh Alus Sajidah, yaitu tidak lain yaitu Bapak Herman Tanjung MN. Alhamdulillah beliau telah memaparkan panjang lebar tadi, mudah-mudahan menjadi setawa sedikit bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga kami mewakili jemaah dan warga Bali Timur dan sekitarnya kepada ahli baik atau anak-anak beliau yang selama ini bergaul dengan kami, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Talento dikenainya, talento diketurun, pokoknya yang namanya manusia itu tidak luput dari kehilapan dan kehilapan. Kami dari keluarga jamaah Mutazakirin dan warga Bali Timur mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga sebaliknya kami atas nama jemaah dan juga warga telah memaafkan beliau. Mudah-mudahan beliau di sana ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya Dan rabbal mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sepatah kata nantinya kami minta dari ahli baik atau anak beliau menyampaikan sepatah kata, 2 kata kepada Edun. Bismillah. Waktu terhenti, tak kau sadari, masih ada jalan bagi untuk kembali mengulangi.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bila waktu itu apa yang kita sampaikan tadi. Semoga kami berharap sejati hanyalah aman bila waktu telah pergi. itu adalah suatu yang pertama kita di sini dan kita sebagai anak tidak bosan-bosannya mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita mudah-mudahan orang tua kita juga yaitu diberikan kalau dilapangkan kuburnya dan diterangkan kuburnya tanya. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk penutup itu meminta doa sepatah dari Buya kepada Buya. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takulana iddan li awalina wa akhirina wa yatamminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarid dunya wa syaril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal nisaba. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilna jannata masbahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu wa fa'afizal fi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu baba afrizal fi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qurratin min kharbatin niran. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujis Sa'idin amin dagom fiya subhanaka Allahumma tayyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya tausiah pada hari ini berakhirlah acara kita tausiah di tempat itu almarhum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sejati hanyalah aman bila waktu telah berhenti. Teman sejati